Perkenalkan, nama saya Robin M. Simbolon. Alamat Jalan Perjuangan 2, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan saya sebagai guru TIK di SMP Negeri 1 Dolok. Saya sebagai mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2020. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 23 November 2020 pukul 14.30 WIB sampai dengan 16 WIB. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa dapat memahami simbol gerbang logika dasar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat memahami fungsi gerbang logika dasar. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat memahami fungsi aljabar boolean dari gerbang logika dasar. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat terampil merancang rangkaian gerbang logika dasar. Adapun target pembelajaran ini ditujukan kepada siswa kelas 10 RPL SMK Brigjen Katamso 2. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, selamat sore anak-anak. Masih kurang semangat? Selamat sore anak-anak. Sore, Sir. Apa kabar semuanya? Baik, Sir. Baik, Sir. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Bapak minta kesediaan Dea untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Dea. Atau ya, silakan Dea pimpin kita dalam doa. Dimulai, guys. Dah, doa selesai. Oke, terima kasih buat Dea telah memimpin kita dalam doa. Ya. Kemudian motivasi kita untuk hari ini yaitu
pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini, serta paspor untuk kebebasan, kata Oprah Winfrey. Nah, itu kata-kata motivasi kita hari ini, makanya pendidikan itu sangat penting. Kemudian, Bapak sampaikan kepada anak-anak, jangan lupa nanti mengisi absensi yang linknya sudah Bapak share di Google Classroom. Jelas ya? Kemudian berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh Duta Ardian. Lagu nasionalnya adalah Halo Halo Bandung. Silakan, Duta Ardian. Selamat siang semua. Siang. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk melakukan. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, terima kasih buat Randy Revalna sama Duta Ardian. Dan terima kasih juga buat yang lain-lainnya sudah mengikutinya. Kemudian Bapak ingin merefleksi pertemuan kita sebelumnya. Kira-kira pertemuan kita sebelumnya masih ada yang ingat? Ya, pertemuan kita sebelumnya. Masih sir. Ya, kira-kira apa itu, Randy? Sistem bilangan. Oke, coba jelaskan apa itu sistem bilangan yang kamu masih ingat. Sistem bilangannya itu 1. Bilangan desimal basis 10. 2. Bilangan biner basis 2. 3. Bilangan oktal basis 8. 4. Bilangan heksadesimal basis 16. Sudah, Sir. Oke, terima kasih buat Randy Repalna. Ada yang lain? Ada, Sir. Ya, silakan buat Duta Ardian. Konversi bilangan. Contoh, bilangan 15 basis 10 sama dengan 1111 basis 2 sama dengan 17 basis 8 sama dengan F basis 16. Iya, terima kasih buat Duta Ardian. Bapak sangat senang bahwa anak-anak senantiasa mengingat materi walaupun sudah kita lalui. Ada yang lain? Agus? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar. Kira-kira ada anak-anak yang sudah pernah mendengarkan tentang gerbang logika dasar? Ayo Rizky, mungkin? Atau Randy? Ada, Sir. Nah, coba silahkan nak. Jenis-jenis gerbang logika dasar. Yaitu 1. AND, 2. OR, 3. NOT. Oke, terima kasih. Bagus. Belum lagi kita pelajari, sudah ada mungkin yang mencari tahu. Terima kasih buat Randy. Ada lagi yang lain? Ada, Sir. Ya, silakan Duta Ardia.
Fungsinya melakukan pemrosesan dasar yang berguna dalam memproses input-input berupa bilangan biner. Oke, terima kasih buat Dutardian. Bapak sangat bangga memiliki anak-anak yang punya motivasi tinggi dalam belajar. Kira-kira ada yang lain? Mungkin Dea, Adli, Nabila, Ahmad, Randy, Rafael Nasabi. Oke, terima kasih kalau tidak ada. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Sebentar, Bapak akan share. Apakah sudah tampil? Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan pembelajaran atau kegiatan diskusi melalui WhatsApp, Google Classroom, peserta didik atau anak-anak, seluruh siswa harus mengenal simbol gerbang dasar yaitu and, or, dan not. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran online melalui Google Classroom ini kita lakukan, siswa mampu memahami fungsi gerbang logika and, or, dan not. Yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran online melalui Google Classroom ini, siswa mampu memahami ekspresi boolean gerbang logika and, or, dan not. Kemudian yang terakhir, guru memberi contoh berupa modul melalui Google Classroom, siswa terampil merencanakan rangkaian gerbang logika dasar, yaitu and, or, dan not. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bapak ingin menyampaikan kegiatan kita setelah Google Meet ini nanti. Yang pertama, anak-anak harus mengisi absensi yang Bapak share di Google Classroom melalui Google Form. Kemudian yang kedua, melakukan literasi dan pengamatan melalui modul yang Bapak share nanti di Google Classroom. Kemudian lakukan juga googling atau searching dari internet tentang materi fungsi gerbang logika dasar. Sampai di sini masih paham? Paham. Ya, bagus. Bapak lanjut. Nah, setelah melakukan literasi atau mengamati atau mencari artikel atau materi tentang fungsi gerbang logika dasar, anak-anak harus membuat presentasi bersama kerja kelompok. Ya, anggota kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian, anak-anak melakukan diskusi melalui Google Classroom atau WhatsApp tentang materi atau penugasan yang Bapak perintahkan tadi. Kemudian setelah itu kita akan melakukan nanti Google Meet atau pertemuan secara sinkron 50 menit berikutnya untuk melakukan presentasi kelompok tentang materi yang sudah dicari dari modul yang Bapak share, kemudian melakukan searching dari internet. Oke, sampai di sini jelas penugasan yang Bapak suruh? Jelas. Nah, kemudian Bapak akan memberikan link kepada anak-anak untuk nanti lembar kerja siswanya. Silakan kerjakan, isi melalui Google Form. Linknya akan Bapak share juga di Google Classroom serta link evaluasi. Sampai di sini paham? Paham, Sir. Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Bagus, berarti sudah tahu kapan dikumpulkan? Sudah, Sir. Oke, baik, terima kasih kalau sudah paham. Maka ingat setelah kegiatan ini nanti jangan lupa 50 menit ke depan, berarti 50 menit sekarang pukul 14.45. Kurang lebih nanti
sekitar pukul 15.25. Oke, jelas? Jelas, Sir. Nah, Bapak sangat senang atas keaktifan kalian. Ingat, tetap semangat, bekerja sama dengan tim kelompoknya, anggota kelompoknya, supaya semuanya ini bisa dilalui. Kalau ada yang kurang jelas juga, boleh diskusi kepada Bapak, tanyakan di Google Classroom. Terima kasih, kita akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa nanti 50 menit ke depan. Selamat sore. Sore, Sir. Sir.
Selamat sore anak-anak. Sore, Sir. Apa kabar semuanya? Masih tetap semangat? Sehat, Sir. Tidak terasa 50 menit sudah berakhir. Bapak harap semua tugasnya sudah selesai. Apakah sudah selesai semua? Bapak tanya kembali kepada anak-anak. Sudah, Sir. Oke, bagus. Bapak persilahkan yang presentasi pertama, yaitu kelompok 1. Silahkan kelompok 1, Bapak persilahkan. Sudah, Sir. Sharing. Ya, lagi loading, Nak. Oke, Sir. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Saya di sini mewakili kelompok saya untuk mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Kelompok 1, Duta Ardian, yaitu saya sendiri. Kedua, Rafain Paras. Ketiga, Nada Natasha. Fungsi gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate memiliki fungsi yaitu melakukan pemrosesan dasar yang berguna dalam memproses input-input berupa bilangan biner. Dengan kata lain, gerbang logika beroperasi atau bekerja berdasarkan sistem bilangan biner. Secara singkat, sistem bilangan biner dapat diartikan sebagai jenis bilangan yang terdiri dari dua kode, yaitu 0 dan 1. Sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input outputnya bisa bernilai high atau 1 atau low atau 0, tergantung dari level-level digital pada terminal inputnya. Jenis-jenis gerbang logika dasar. 1. Gerbang N. 2. Gerbang OR. 3. Gerbang NOT. Tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input atau masukan yang menghasilkan output atau keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan 1. High tinggi dan low rendah. 2. True benar dan false salah. 3. On hidup dan off mati. 4. 1 dan 0. Gerbang N atau AND gate. Gerbang N memerlukan dua atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan atau input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan output bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya, Z sama dengan X kali Y dan Z sama dengan XY. Simbol gerbang N yaitu sebagai berikut ini. Dan tabel kebenaran gerbang N. Gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1 dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya, Z sama dengan X tambah Y.
gerbang NOT atau NOT gate. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut dengan inverter pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukan harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Simbol dan tabel kebenaran gerbang NOT. Simbol gerbang NOT yaitu sebagai berikut. Dengan rumus get sama dengan NOT X dan tabel kebenarannya sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Itulah hasil kerja kelompok kami. Oke, terima kasih buat Duta Ardian sudah mempresentasikan yang mewakili dari kelompok 1. Bapak sangat senang dan bangga karena penyajiannya cukup menarik, sudah jelas, dan Bapak yakin kelompok 1 dan kelompok yang lainnya sudah memahami. Nah, kegiatan kita yang selanjutnya, Nak, maka kita akan melakukan yang namanya refleksi tentang materi gerbang logika yang sudah kita pelajari mulai dari pertemuan awal tadi. Nah, yang pertama, Bapak ingin bertanya, apa yang menarik dari materi gerbang logika? Ayo, siapa yang bisa menjawab, Nak? Randy, Sir. Ya, silakan Randy. Penyajian materi sangat menarik. Materinya lengkap dan jelas. Ya, terima kasih untuk Randy. Yang lain? Oke. Kalau tidak ada, Bapak lanjut pertanyaan yang berikutnya. Apa yang diketahui tentang materi gerbang logika dasar tadi? Oke, Rizky, silakan. Apa tadi, Sir? Apa yang kamu ketahui, Nak, dari materi gerbang logika dasar yang kita pelajari tadi? Jenis-jenis gerbang logika dasar yaitu NOT, AND, dan OR. Iya, bagus. Terima kasih Bu Rizky. Kemudian yang berikutnya Bapak mau bertanya, apa yang belum kalian ketahui dari materi yang sudah kita pelajari dari awal tadi tentang gerbang logika dasar? Saya, Sir. Oke, silakan Bu Tardian. Yang belum saya ketahui adalah tabel kebenaran, kurang paham, Sir. Iya, terima kasih buat Duta. Nanti akan Bapak jelaskan sebentar. Kemudian pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, apa usaha yang anak-anak lakukan untuk memahami materi tentang yang belum dikuasai tadi atau belum diketahui tentang tabel kebenaran? Lakukan diskusi dan searching, Sir. Iya, bagus. Itu adalah cara yang terbaik. Kita akan diskusi dengan teman, kemudian melakukan searching atau literasi melalui googling, ya. Iya, dengan demikian pembelajaran kita, Bapak akan menjelaskan sebentar tadi tentang materi yang belum dipahami oleh anak-anak, yaitu tabel kebenaran. Nah, untuk gerbang NOT, ingat, Nak, kalau inputnya bernilai 0, maka outputnya jadi 1. Kemudian, untuk inputnya yang bernilai 1, maka outputnya jadi 0. Kebalikan. Nah, untuk tabel kebenaran gerbang N, setiap masukan input salah satunya ada 0, maka pasti outputnya pasti 0. Berarti output akan bernilai 1 ketika inputnya bernilai 1 aja. Kemudian untuk gerbang OR, setiap bilangan atau input yang ada nilai 1, maka outputnya pasti 1. Cukup jelas? Cukup jelas, anak-anak? Cukup jelas, anak-anak? Jelas, Sir. Oke, terima kasih. Dengan demikian Bapak akan menarik kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu fungsi gerbang logika dasar yang terdiri dari gerbang NOT, OR, dan AND. Di mana tadi gerbang NOT sudah tahu kebalikannya, yaitu atau inverter 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kemudian gerbang OR yaitu
bilangan di mana ada input bernilai 1 maka outputnya pasti 1. Sedangkan N di mana input yang bernilai ada 0 maka sudah pasti outputnya 0. Dengan demikian maka pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Kita yang akan datang akan Bapak sampaikan yaitu tentang gerbang logika kombinasi, yaitu NAND, NOR, dan NOT XOR. Kemudian dan exclusive OR. Oke, silakan ditutup doa oleh Duta Ardian. Oke. Sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat semuanya anak-anak. Semangat terus, jangan lupa untuk minggu depan. Selamat sore. Sore, Sir. Research.